Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktika Handayani dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa saya 18102064. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian internal dan kerangka kerja KOSO. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal merupakan sebuah rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang telah dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal atas efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap pedoman hukum dan kebijakan. Jadi, pengendalian internal yang efektif itu dapat untuk mengarahkan kegiatan operasional perusahaan, mencegah penipuan dan penyalahgunaan lainnya. Tujuan pengendalian internal ada 3. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, ada keandalan pelaporan keuangan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data dan catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, ada ketaatan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pembuat aturan terkait, dan juga kebijakan-kebijakan dari entitas itu sendiri. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen dan auditor untuk pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen untuk membangun pengendalian internal. Ada 2 konsep utama yang mendasari desain manajemen dan implementasi pengendalian internal, yaitu yang pertama ada jaminan yang wajar. Ini perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak tetapi tidak bertentangan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua ada keterbatasan inheren. Ini maksudnya bahwa pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa mementingkan kecermatan yang telah diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Lalu auditor memiliki tanggung jawab untuk memahami pengendalian internal, yaitu pengendalian atas keandalan pelaporan keuangan. Auditor fokus pada masalah pengendalian internal manajemen, yaitu keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua ada pengendalian atas kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas transaksi daripada saldo akuntansi, karena keakuratan sistem akuntansi bergantung pada keakuratan input dan pemrosesan. Kemudian tanggung jawab auditor untuk melaporkan pengendalian internal. Auditor memperoleh pemahaman tentang dan melakukan pengujian pengendalian untuk semua saldo akun yang signifikan, golongan transaksi dan kelengkapan, serta asersi yang terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka kerja KOSO. Berdasarkan gambar tersebut, KOSO mewakili hubungan langsung antara 3 tujuan, 5 komponen, dan struktur organisasi dalam bentuk kubus. Kerangka kerja KOSO sendiri menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal. 5 komponen tersebut meliputi, yang pertama ada pengendalian lingkungan, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Kita akan membahas lebih lanjut lagi 5 komponen tersebut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh perusahaan. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung untuk keempat komponen lainnya. Apabila lingkungan pengendalian tidak berjalan dengan efektif, maka keempat komponen lainnya tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif juga. Agar pengendalian internal dapat terwujud dengan baik, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang penting ini. Yang pertama ada nilai integritas dan etika. Ini termasuk tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin mendorong personil untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, ataupun tidak etis. Mereka juga memasukkan komunikasi nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada personil melalui pernyataan kebijakan dan dengan contoh. Yang kedua ada partisipasi anggota Dewan Direksi atau Komite Audit. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen menerapkan pengendalian secara tepat dan juga pelaporan keuangan. Dalam pengawasannya, Dewan Direksi juga membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab atas pengawasan untuk laporan keuangan. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Ada 4 prinsip dasar yang terkait dengan penilaian risiko.
yaitu perusahaan harus menentukan tujuan yang jelas, menentukan bagaimana risiko dikelola, mempertimbangkan potensi perilaku penipuan, memantau perubahan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal. Yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Ada 3 prinsip yang mendukung aktivitas pengendalian dalam perusahaan, yaitu mengembangkan kegiatan pengendalian yang memitigasi risiko ke tingkat yang dapat diterima, mengembangkan pengendalian umum atas teknologi, menetapkan kebijakan, prosedur, dan harapan yang tepat. Lalu aktivitas pengendalian meliputi pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas berfungsi untuk mencegah penipuan dan kesalahan yang sangat penting bagi auditor. Misalnya pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara departemen pembelian, pembayaran, dan penerimaan. Yang kedua ada otorisasi transaksi dan kegiatan yang tepat. Setiap transaksi yang masuk akan diotorisasi dengan benar jika menginginkan pengendalian yang efektif. Nah, jika di dalam perusahaan ada seseorang yang memperoleh atau mengeluarkan aset dengan sesuka hatinya, maka akan terjadi kekacauan total. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan sangat penting untuk pencatatan transaksi dan pengendalian aset yang benar. Misalnya seperti pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi seperti faktur penjualan, jurnal penjualan, dan pemesanan pembelian. Yang keempat ada pengendalian fisik atas aset dan catatan. Apabila aset dan catatan tidak dilindungi, maka akan rusak, hilang, dan mengganggu proses akuntansi serta operasi bisnis. Jenis tindakan yang dapat melindungi aset dan catatan ini dengan penggunaan gudang untuk menyimpan inventaris, pemasangan CCTV, dan untuk perusahaan yang terkomputerisasi bisa memiliki kode keamanan agar tidak sembarang orang yang bisa melihat atau mengambil data tersebut. Nah, yang kelima ada pemeriksaan independen atas kinerja. Adanya pemeriksaan atau melakukan review terhadap keempat aktivitas pengendalian sebelumnya, karena pengendalian internal dapat berubah seiring waktu, kecuali jika sering ditinjau. Kerangka kosong selanjutnya yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Ada 3 prinsip informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, yaitu pertama, memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan. Yang kedua, perusahaan secara internal mengomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal. Yang ketiga, perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal. Kerangka KOSO yang kelima, aktivitas pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu dan memastikan apakah semuanya sudah berjalan seperti semestinya atau belum. Ada prinsip yang terkait dengan pemantauan, yaitu melakukan evaluasi berkala dan mengkomunikasikan kekurangan yang diidentifikasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Selanjutnya ada pengendalian internal khusus atas teknologi informasi. Pengendalian internal khusus atas teknologi informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum diterapkan pada semua aspek fungsi TI karena pengendalian umum sering diterapkan atas dasar entitas yang luas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Auditor akan mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Kalau pengendalian aplikasi, auditor harus mengevaluasi pengendalian aplikasi yang berlaku bagi pemrosesan transaksi, seperti pengendalian atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Pengendalian aplikasi akan efektif jika pengendalian umum juga efektif. Selanjutnya, pengendalian umum. Ada 6 kategori pengendalian umum yang juga mempengaruhi semua fungsi TI, yaitu yang pertama ada administrasi fungsi TI. Di sini pengawasan, alokasi sumber daya, dan keterlibatannya dalam setiap keputusan kunci TI memberikan isyarat tentang pentingnya TI. Dalam lingkungan yang kompleks, manajemen dapat menetapkan komite pengendalian TI untuk membantu memantau kebutuhan teknologi organisasi. Yang kedua ada pemisahan tugas TI. Di sini sebagai respon terhadap risiko menggabungkan tanggung jawab penyimpanan tradisional, otorisasi, dan administrasi ke dalam fungsi TI. Organisasi yang dikendalikan dengan baik memisahkan tugas-tugas kunci dalam TI.
Sebagai contoh, tugas-tugas TI harus dipisahkan untuk mencegah personil TI mengotorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem mencakup membeli perangkat lunak atau mengembangkan sendiri perangkat lunak itu di kantor atau disebut juga dengan in-house yang memenuhi kebutuhan organisasi. Kunci untuk mengimplementasikan perangkat lunak yang tepat adalah melibatkan tim dari personil TI maupun non-TI, termasuk para pemakai utama perangkat lunak itu dan auditor internal. Biasanya, perusahaan menggunakan satu atau gabungan dari dua pendekatan pengujian berikut. Yang pertama, ada pengujian percontohan. Ini sistem yang baru diimplementasikan pada satu bagian organisasi, sementara lokasi lainnya masih terus mengandalkan sistem yang lama. Yang kedua, ada pengujian paralel. Ini tuh sistem yang lama dan baru beroperasi secara simulan dalam semua lokasi. Yang keempat, keamanan fisik dan online. Pengendalian fisik atas komputer dan pembatasan online ke perangkat lunak, serta file data terkait mengurangi risiko dilakukannya perubahan yang tidak diotorisasi ke program dan penggunaan program serta file data yang tepat. Rencana keamanan mencakup pengendalian fisik maupun pengendalian akses online. Yang pertama, pengendalian fisik. Pengendalian fisik yang layak atas peralatan komputer dimulai dengan membatasi akses ke perangkat keras, perangkat lunak serta backup file data pada pita magnetik atau disket, hard drive, CD, dan disket eksternal. Contoh umum pembatasan secara fisik atas penggunaan yang tidak diotorisasi meliputi perencanaan melalui keypad, kamera keamanan, dan personil keamanan. Yang kedua, pengendalian akses secara online. Penggunaan ID pemakai dan kata sandi yang tepat akan mengendalikan akses ke perangkat lunak dan file data terkait. Yang kelima, backup dan perencanaan kontingensi. Perusahaan dengan sistem TI yang sederhana dapat membeli komputer pengganti dalam keadaan darurat dan memproses kembali catatan akuntansi dengan menggunakan salinan backup dari perangkat lunak dan file data. Yang keenam, pengendalian perangkat keras. Biasanya, perangkat keras sudah dipasang dalam peralatan komputer oleh pabrik pembuatnya untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Auditor akan lebih berkonsentrasi pada bagaimana klien menangani kesalahan yang diidentifikasi. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dapat digunakan dengan menggunakan komputer atau bisa disebut juga dengan pengendalian otomatis. Pengendalian otomatis apabila dirancang dengan tepat akan menghasilkan operasi pengendalian secara konsisten. Nah, ada 3 kategori pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian input, yang kedua pengendalian pemrosesan, yang ketiga ada pengendalian output. Kalau pengendalian input dirancang untuk memastikan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi lengkap dan akurat. Kalau pengendalian pemrosesan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Kalau pengendalian output berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, bukan pada mencegah kesalahan. Beberapa pengendalian yang umum untuk mendeteksi kesalahan output mencakup merekonsiliasi output yang dihasilkan komputer dengan total pengendalian manual, membandingkan sampel output transaksi dengan dokumen sumber input. Dampak dari infrastruktur TI dalam pengendalian internal. Dampaknya itu seperti yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang bisa menggunakan teknologi seperti komputer. Terus, TI dalam pengendalian internal ini memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi. Terus, dalam pengabsenan karyawan, sekarang bisa menggunakan fingerprint. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.